Ya Bu, sebelum duit 10.000 jangan balik. Ya Allah Bu, kasih tolongan kita jadilah 10.000. Ustaz, senang ditetap ke 10.000 paling kecil. Kamu yang bos-bos minyak juta. Ya, itu yang tapi tergantung ikhlasnya itu. Bukan tidak tinggal kertas tuh, buat kertas tuh dulu. Sudah. Azan itu hakikatnya Allah manggil. Tidak kita ribai, tidak kita perhatikan. Aku ngomong tidak ada kamu perhatikan malah. Kita ngomong apa? Kita yang ngomong, uang dia yang ngomong. Ini lengos. Ibu, singgung. Allah itu bukan tersinggung. Cuma kita tidak menghargai panggilan Allah Ta'ala. Zahirnya memang mengazan, tapi hakikatnya Allah manggil salat. Harus kita jawab. Setelah lagi kata Nabi, siapa yang galak boleh waktu azan dikumandang, matinya berat. Biar hebat makman amal ibadahnya, matinya betul berat. Itu kalau ada azan dia galak boleh. Berat, ya artinya berat. Jadi kalau ada azan, kita duduk. Jangan kita mengenalinya sambil boleh. Nabi mengakibatkan beratnya badan kita. Minum-minuman keras. Sudah ganti lagi sekarang ganti nek. Sabu-sabu. Itu mabok ke juga. Kedua, perzinahan. Itu deh, LGBT deh. LGBT. L-nya itu apa? Astagfirullahaladzim. Lolo gila bunga tolol. Lolo gila bunga to. Lanang gila tino to. LGBT juga. L longsor. K gempa. B banjir. T tsunami. LGBT. Aku bayangkan, ya Allah ya Tuhanku, kalau datang musibah itu, jangankan kita suami istri, anak beranak ada di rumah. Mak mana perasaan kalau terjadi musibah tuh? Laki di mana, bini di mana, anak di mana? Itu tadi pagi tadi masuk TV. Ada wong kehilangan istri sama 3 anak. Tertimpun bukan rumah, masuk di tanah. Suaminya waktu itu katik di rumah. Allah Akbar. Tak kodak lagi Bu, nak minta ampun. Dino dengan betino aku dia berasa kerenek aku. Kita ini jadi kelanang betino wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dijadikan berkaum-kaum, berkelompok supaya banyak. Allah Ta'ala tak mungkin jadikan apa yang ada di badannya kata gunung. Mata buat ngingok, kuping buat ngingok, lidah buat ngasok, gigi buat ngigit, mulut buat ngunyah, ngomong buat macau, tangan buat nyekel, sikil buat ngangkat. Kemaluan buat apa? Masih ada gunung. Maka itu kata Nabi, tidak ada yang tidak dapat jodoh. Walaupun di dunia tidak nikah, tetap akan nikah di akhirat. Kenapa? Karena dia akan mengetahui apa itu makna, apa yang diciptakan oleh Allah. Allah Maha Segala. Kalau sudah jadi mahir, coba. Yang dijaga astagfirullah, ya Allah, la ilaha illallah. Gempa datang. Ombaknya sudah setinggi 70 meter. Begitu sudah
Selesai. Motor di bawahnya, rumah di bawah. Kate saat itu nyeritkan Pancasila, NKRI. Kate. Tambah lagi adanya Islam Nusantara. Tambah jauh lagi nak nyebut nama Tuhan. Nah, kita ni baca berdah-dah dakwah. Dakwah. Malah itu kan. Kalau tadi ibu ngomong kita banyak ibadat, tak tertimbang. Yang tidak berteguran masih banyak. Yang makan riba tambah jadi. Yang makan hak wong tambah ada. Omongan tu ngaman ke harta waris supaya peninggalan abah ni aman. Pencak ngatu tetap hukumnya haram. Kapan namanya harta warisan mesti dibagi, walaupun sendok sebiji. Tidak bisa dikopi. Aku ni dokter dulu tua, pacar aku ngatu tidak bisa. Yang namanya anak biarpun baru seminggu dia beranak. Seminggu lanang bagiannya sama dengan kakaknya paling tua umur 80. Ini anak bini nomor 4. Oh, fantastis. Baru lahir seminggu mati. Bapaknya punya harta mati. Dia punya dolong umur 80. Bagian warisnya sama. 2 bagian juga budak umur seminggu. Adik kita bikin masjid. Nak bikin masjid, nak muat istana, bagi ke dulu. Dan sudah jangan galak, jangan orang hebat. Pokoknya soal waris, bagilah kamu. Aku tak ada perlu. Jangan ngomong maitus. Ambillah dulu bagiannya. Pecah kita punya harta lah. Kakak, Nade, Nayu, Nace, kami dah sudah. Ambillah kamu tambahan. Kau anak kau sakit, nak tambah 5 juta. Kakak buat modal, ambillah 5 juta. Kamu ada kami dah juta sewa. Sudah. Bau benar. Bagian aku dah senyum. Sombong. Allah bagi rezeki. Terima. Tak takut aku buntu juga. Lembang ibu aku bukan dikit makin waris. Yang berduit itulah jengkel. Yang berduit itulah jengkel. Yang berduit itulah ibu pojol. Tak kata perasaan nyingok dulu satu. Awak harta banyak, rezeki banyak, hidup lemak, kena bagi waris, dulu masih kena gencet. Nak lebih dulu lah. Nah, yo kali dia tu buntu, mungkin waris ni subuh salah. Kita mesti berduit, kata buang toma, ayolah berduit, bos waris. Kita salah memang buntunya. Tidak boleh, walaupun kita berduit wajib diselesaikan. Itu adalah kewajiban. Kalau kita sudah ngomong, wong tidak galak ngali ya lepas. Tanggung jawab. Masih banyak makan hawa. Nyingkir duit masjid banyak. Ngimpit tanah ada. Kalau kena minta duit buat anak yatim, bukan dijualkan ke anak yatim dia yang makan banyak. Panti asuhan itu tidak segalanya amanah. Pernah ku tes budak-budak ngomongan panti asuhan, tinjuk duit. Sudah sengajanya anakku ni nyawa magai budak-budak tadi. Iku mana duit kau? Ada pak. Kagak disimpan aku. Tunjukkan ibu lagi. Kamu tidak. Jadi saat itu mereka nerima amplop. Tapi balik mesti dikumpulkan dengan ibu lah. Maka ibu aku uang setuju yang ditunjuk di yayasan. Lemaklah menjual anak yatim yang tidak terdaftar itu. Jelasnya yang kampung lemak itu tunjuk jelasnya. Kali itulah ada bantu, tapi tidak semua panti asuhan tidak amanah. Allah nyati ketua macam kalau ada yang baik. Nah hati-hati. Sudah tuh kadang-kadang anak yatim kapan datang sudah SMA, lamen 10 kali. Kalau sudah men tak ada lagi yatim. Laki kebonting lain. Umur 15 masih yatim. Mimpilah 36 kali. Yatim itu umur 0 tahun sampai sebelum 15 tahun. Kalau sudah SMA tidak yatim lagi.
Lah lebih dari 15, 16, 17. Ada hukum. Kalau masih diunjuk jatah anak yatim dengan budak itu, berarti kita menunjukkan jatah hak wong dengan dia, haram hukum. Kalau kita nak ngulungi sebagai anak wong miskin, bukan atas nama yatim. Kan ada bahasanya. Wong nitip, Ustaz, ini duit tolong bagikan zakat ini. Bayu, kami yang datang minta ke zakat di rumah. Pak Haji, minta zakat Pak Haji. Assalamualaikum. Tak tahu kita tidur, aku istirahat. Tidak kita tunjuk, Pak Haji, kita basah. Iya. Jadi uji Ibu Rafa, punya. Tunjukin lah, wong minta dek. Ini duit zakat. Duit zakat ini Allah sudah nyebutnya 28. Ada alamatnya. Wong yang datang minta ini kita tak jelas siapa dia. Wong yang minta itu ada dari satu dusun. Tempat aku ngajar sana. Dia di dusun ibu punya sawah, rumahnya batu. Datang tu nyamal minta. Kayak malam ayo balik kan ke dusun. Yang terbeli emas setengah suku, terbeli emas sesuku. Tidak puasa. Jika bukan soal nak ngenjuk, ini titip aku. Duit zakat minta lagi kepada penerimanya. Kalau waya-waya nak sedekah, nyari duit lain, tak boleh ambil duit zakat. Salah, artinya maksiat. Ya, ibu dah terbayang, Bu. Anak kan pernah mimpi 2 kali. 2 kali lah. Jadi ceritanya, Bu, waktu itu dalam mimpi itu saya ini berjalan dengan istri sama anak yang besar karena belum ada 3 badai itu. Berjalan arah ke Ketopati. Ketopati sampai Muara Jeramba 15.10 itu. Ya Allah. Balak datang, mimpi tadi. Kereta api itu mak. Wah, betul dari rel. Kereta api sepul. Ngacak sot betul. Tahu-tahu ditunggu ombak hitam dari Sungai Buaya. Digolong oleh ombak itu. Dah tercekel 3 ekor tadi. Saat itu yang ada cuma Allah. Bini sudah hilang, anak sudah hilang. Bercekelan lepas. Ya Allah, jika aku mimpi. Mimpi seseru itu. Tak lama tu ada lagi orang bilang, Ustaz, aku mimpi. Ngapa? Aku lagi ada di jembatan Ampera, datang ombak hitam dari Sungai Sungsang. Ustaz, habis digolong oleh ya Allah, jika alamat apa lagi. Kalau kita nengok masyarakat yang LGBT, yang segala Palembang, ado-ado. Ado-ado sudah ibu. Mama nu lah nak ngadepnya. Nah, maka itu nak hati-hatinya ya Allah. Anak-anak betina berpendepan di rumah jingo. Bu, jangankan maksiat macam itu. Si kau beda solat serumah kena lanjut. Berdagang tak ada lagi. Rezeki skill. Nah, seret salo. Ya Allah, nyok. Lombok belum habis. Lombok itu ibu. Maksiatnya di Lombok itu Allah. Kalau Bali itu masih lemah. Bukan lemah, malu Bali itu hidup. Memang orang kafirnya. Di Bali itu nengai cerita. Ada gak tulis-tulis terkukur gitu. Yang tulis betina, mahal ngomong. Kita ngawak belinya, ngurut ke desa malah. Bahkan ibu berhubungan badan di tengah orang api pun biasa. Di Bali itu. Di dekat-dekat batu. Pokoknya walaupun di Jingok masih tegawi. Iyo. Oman soal begira ada begiwa. Kapal-kapal dan mas'al. Hati-hatilah kamu dengan azab yang Allah turunkan akibat maksiatnya orang. Kalau azab itu turun, bukan hanya dia yang Allah azab,
tapi yang ada di sekitarnya pun kena azab dalam. Takutlah kamu kepada Allah. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Wa anna Allah syadidul iqab. Allah tetap Allah. Hancur ibu. Gunung Krakatau itu ibu pecah pertama kali 1883. Kalau tidak salah 1883 zaman Belanda. Terbelahnya Gunung Krakatau itu memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Itu kan sejarahnya. Sekarang ini bukan nak pecah pulau. Ini baru Gunung Merapi yang ada di Sulawesi. Ini tengah hari tadi pecah. Allah tetap belasuknya. Alat-alat mendeteksi alam gempa hancur. Madrasah habis, masjid roboh, rumah sakit tergenang banyu. Cuman kekuasaan Allah, waktu terjadi gempa Palu tadi, ada ibu-ibu nak melahirkan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit umum, ternyata lahirnya kembang 3. 2 lanang sikap tino. Tahu siapa nama Bogem Pahudi? Gempawati? Allah ya Rabb, ayo keinginan. Dekatinan kuasa manusia. Tidak bisa direka ya. Dah baca. Sebesar itu ibu ombak. Kejimuannya. Masih terbayang tengok video. Habis. Yang hebat itu ibu, yang kita takjub tadi, kuasa Allah. Sekampung itu nanti ditelan bumi. Teko gedok, teko wongnya ambles ke bawah. Masuk ke bawah sana. Bukan dia nyelogo ke bawah. Melesat. Apa dikatakan? Jelekung. Itu. Jelekung. Kami melesat. Ya boy. Sebelum you duit 10.000 jangan balik. Ya Allah bu, kata tolongan kita jadilah 10.000. Pak Ustaz, senang ditetap ke 10.000 paling kecil. Kamu yang bos-bos minyak 1 juta. Itu yang tapi tergantung ikhlaskan ibu. Ibu kata ini nggak kertas tuh, 2 kertas tuh bodoh. Sudah. Allahu Akbar. Ya keinginan ibu. Sudah bu, itu hati-hati, jangan sampai kita lalai kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan pelajaran. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid darin yaqul faslun wa min syurutis shalah istiqbalul qiblati wa dukhulul waqti wal islam wa tamyiz wal ilmu bi fardiyatiha wa la ya'tiqa fardan min furudiha sunnatan wasatru bima yasturuhu bihi law al-basharat li jami' badanil hurra illa al-wajha wal kaffain wasatru ma baina surra wal rukbah lidzakal amati min kulli jawanibi lal asfala. Ini syarat sah salat. Syarat sah salat pertama menghadap kiblat. Jadi kalau tidak menghadap kiblat tidak sah. Wa dukhulul waqti, masuk waktu salat. Kalau ibu nyangko sudah masuk waktu salat, tahu-tahu di tengah salat baru azan, terus gue salat. Kata ulama salat itu menjadi salat qadha. Setelah azan baru salatnya. Salat adaannya. Sudah tuh menunjukkan masuknya waktu itu adanya azan. Adanya azan. Nah, maka cuma azan ini yang kadang milik di hati ini, yang ini habis, yang ini mulai. Hayya 'alas shalah.
Allahu Akbar. No. Hidayah sholat Allah Akbar. Yang hayalan pada belasan Allah Akbar. Yang mana yang kita niat? Yang pertama kita dengar. Yang pertama kita dengar, itulah yang jadi ukuran sholat kita. Satu. Kedua, kalau kita tidak kata gawe, kelar kalau azan tu. Selesai kelar kalau azan, baru kita sholat sunnah. Tapi kalau kita ada pekerjaan, ikutilah azan yang pertama. Jadi patokan kita. Ya, usahakan kalau azan itu kumandang, jangan ngomong. Man takallama indal azan fatala jelajah lisanu indal maut. Siapa yang berkelakar waktu azan dikumandangkan, matinya Allah lepit lidahnya dan menyebut nama Allah. Azan itu hakikatnya Allah manggil. Tidak kita ribai, tidak kita perhatikan. Aku ngomong, tidak ada kamu perhati kemana? Kita ngomongan kok. Kita yang ngomong, uang dia yang ngomong, ini lengos. Ibu, singgung. Nah, Allah itu bukan tersinggung. Cuman kita tidak menghargai panggilan Allah Ta'ala. Zahirnya memang mau ngazan, tapi hakikatnya Allah manggil salat. Harus kita jawab. Psikologi kata Nabi, siapa yang galak nguling waktu azan dikumandangkan, matinya berat. Biar hebat amal ibadahnya, matinya lebih berat. Itu kalau ada azan dia galak nguling. Berat, ya artinya berat. Jadi kalau ada azan, kita duduk. Jangan kita mendengarnya sambil nguling. Nabi mengakibatkan beratnya badan kita waktu mati. Waktu, maksudnya waktu. Wal Islamu, Islam, wal tamyizu, tamyiz tidak nyebut balik. Jadi kalau budak itu Islam dan tamyiz, arti tamyiz itu budak itu sudah bisa membedakan mana yang kotor, mana yang bersih. Taruhlah, tahu duit 500, tahu duit 1000, tahu dimakan, tahu diminum. Tahu di najis, tahu tidak najis. Itu tamyiz sudah. Jadi kalau dia sholat sah, tapi dia belum wajib, karena dia belum akil balik. Wajib sholat itu selalu sudah akil balik. Sebelum akil balik sah, walau tidak wajib. Tapi kalau Islam mesti. Maka ibu punya anak umur 12 tahun, lanang. Kan budak zaman ini pintar kan lo ngaji. Apalanya banyak. Suamimu lagi ada di rumah, kongkon dia imam. Nah, imaman kita jemaah. Adik be imam, mama makmum. Dan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Asal dia benar bacaannya, caranya benar sah dia. Imam makmum. Ibunya makmum, anaknya imam. Habis salat tetap anaknya sujud maknya. Jangan mentang-mentang dari imam dan jemaah dan sujud. Wal ilmu bi fardiyatiha, dan dia mengetahui ilmu keparduan, artinya ketika dia melaksanakan salat di dalam diri yang meyakini salat itu wajib. Kalau dia menganggap salat itu sunat, tidak sah salat. Wa alla ya'taqida fardhan bi furudhiha sunnatan. Dianya tidak mengiktikadkan rukun salat itu sebagai sunat. Nah, mana ibu nak bapak nak medalinya? Tidak menganggap yang wajib itu rukun itu sebagai sunnah. Jadi kita harus tahu yang mana rukun sholat, yang mana sunnah. Rukunnya 13. Niat, berdiri betul, takbiratul ihram 3. Baca Fatihah 4. 5 rukuk tamakninah. 6 i'tidal tamakninah. 7 sujud 2 kali. 8 duduk antara 2 sujud. 9 baca tahiyat akhir. 10 duduk waktu tahiyat akhir. 11 baca salawat. 12 salam belakangan. 13 tertib. 5 rukun qauli, 6 rukun fi'li, 2 rukun qalbi. Rukun qauli rukun ucapan yang harus macanya didengar kuping. Kalau dia macanya tidak didengar kuping, dia lewat, tidak sah salatnya. Pertama takbiratul ihram, kedua Fatihah, ketiga tahiyat, keempat salawat, kelima salam. Tak boleh salat
Mulutnya bergerak, suara tak keluar tidak sah. Mana biasa? Bukan biasa. Mesti kopi. Sama. Lanang betina sama. Yang tak boleh itu terlalu kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Kalau betina kan ukuran kuat itu kopi kita keren. Mulut kagak menterung sah. Tahiyat itu juga. Apa dia? Yang namanya maco itu kan ada huruf. Saya akan pergi. Kan berbunyi kan? Iya. Oh, aku pergi ke pasar beli bumbu nak masak pindang. Oh, kan tidak sah. 5. 6 rukun fi'li yang dia berdiri betul. Rukuk tamak nina, tidak tamak nina 2 kali sujud tamak nina, duduk tahiyat akhir tamak nina, itu termasuk 6 rukun perbuatan. 2 rukun qalbi, niat sama tertib. Itu rukun. Lain dari itu sunat. Yang rukun Allahu Akbar, bukan ngangkat tangannya, ngucapkannya yang wajib. Tahiyat bukan nunjuknya yang wajib, maconya yang wajib. Assalamualaikum bukan nolenya, nyebut assalamualaikumnya yang wajib. Tak boleh pakai manggut-manggut tangan dibuka. Kati ajarannya. Assalamualaikum, dah kati ajarannya. Banyak yang macam itu. Tak tahu belajar dari kumpirannya. Lain itu ibtita, maco ayat, maco sodi, bacaan rukuk, bacaan sujud, bacaan iktidal, kama salaita, kunut, soli itu sunat kan. Yang wajib yang tadi. Tidak boleh mengiktikatkan itu sebagai sunat, batal salat. Yang wajib tadi. Wasatru bima yasturuhu bihi. Lawan al-bashar di jami badanil hurr ila al-wajh wal kafain. Menutup aurat seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua tapak tangannya. Ya, ini untuk orang betina. Kalau orang lanang bimasbi nasir wa rubah, untuk lanang batasnya lutut dan pusat. Jadi bersewet di pojok pusat di bawah lutut, itu sudah sah orang lanang. Itu lagi mau lapakkan ihram itu. Jadi kalau sholat tidak pakai baju tidak apa-apa, tapi tetap sah sholatnya. Kalau dia tidak ada punya. Kalau orang tino batasan wajah dengan 2 tapak tangan. Ukuran wajah itu ibu di depan dagu, bukan di bawah dagu. Maju ke sini kok terkung. Kalau dia di bawah dagu sini tidak sah sholatnya, termasuk terbuka aurat. Jilbab putih datang kesucian. Jilbab ini kan bukan lagi sholat. Kalau ya tahulah berdosa misal jilbab terus berdosa. Kalau tidak sah sholat, ibu kalau pergi haji di Mekah, ibu jengok betina Arab, dia makin jilbabnya di sini. Ibu-ibu hajah atau umroh atau haji jengok betina Malaysia, dia makin telkung di bawah dagu, cuman di pojok dagu ini diinjoknya dasar tambahan, macam ada mangkok sini. Karena ini memang tidak boleh kelihatan, tidak sah. Tino bagi makin telkung lopo, tambahnya. Ai kecil, telkung lipat, kok pinyong. Minjem.